Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizkia Putri dari kelas D34404 dengan NIM 670620417. Hashing adalah teknik yang digunakan untuk menemukan elemen pada suatu struktur data tanpa perlu melakukan pencarian linear pada struktur data tersebut. Jadi di dalam hashing itu terdapat collision. Collision itu adalah suatu tabrakan yang dimana terdapat dua data atau lebih dalam suatu terdapat dua nilai atau lebih dalam suatu indeks. Nah, ada 4 cara mengatasi collision. Yang pertama ada linear probing, ada quadratic probing, double hashing, dan spiral chaining. Nah, definisi spiral chaining di sini adalah merupakan suatu teknik untuk mengatasi collision dengan cara menggunakan daerah di luar tabel hash dalam bentuk linear. Bentuk linear ini bisa berupa linked list atau array. Urutan data pada daerah overflow bisa terurut atau random, tergantung cara penyisipan yang dilakukan. Selanjutnya ada algoritma pencarian data pada spiral chaining. Pertama, hitung kode hash dan kurangi modulus ukuran tabel. Ini memberikan indeks H ke dalam tabel hash. Yang kedua, lakukan iterasi melalui elemen bucket pada posisi H. Untuk setiap elemen bucket, periksa apakah sama dengan X. Yang ketiga, jika kecocokan ditemukan di antara elemen-elemen bucket itu, maka X ada di dalam himpunan. Jika tidak, maka tidak. Nah, selanjutnya ada pseudocode-nya. Ada 2, itu insert item, key element, A, K, insert N, K element, dan yang kedua ada search K element, B, A, K. Nah, yang B ini adalah link listnya. Terus base.search K element. Selanjutnya ada step by step-nya. Contoh soal, case sama dengan Indonesia, K sama dengan nomor dari huruf alfabet, HK sama dengan K kali 11 modulus 5. Hash I sama dengan 11 kali 9. Nah, 9 ini didapatkan dari I yang merupakan nomor dari huruf alfabet. 9 ini merupakan nomor dari huruf alfabet I. Nah, setelah 11 kali 9, lalu dimodulus 5, hasilnya 4. Begitu juga seterusnya dengan alfabet N, D, O, N, E, S, I, A. Setelah dikali, lalu dimodulus 5, hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya bagian ini. Contohnya yaitu alfabet I, N, D, dan S kebetulan berada dalam indeks yang sama, yaitu indeks keempat. Jadi di sini kita menggunakan spiral chaining yang dimana nilainya I, N, D, dan S berada dalam indeks keempat. Jadi penulisannya seperti ini. I-nya kita menulis I dulu. Setelah itu N-nya ditulis setelah penulisan I. Dan D-nya ditulis setelah penulisan N. Dan S-nya ditulis setelah penulisan D. Nah, begitu juga dengan huruf O dan E yang berada pada indeks ke-0. Jadi di sini yang pertama ditulis itu adalah O dan selanjutnya adalah E. Dan terakhir yaitu huruf A yang berada pada indeks ke-1. Selanjutnya kelebihan. Pertama, kelebihan dari spiral chaining itu mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, stabil, tidak pernah penuh, bisa selalu menambahkan elemen untuk dilakukan chaining. Yang ketiga, tidak terlalu berpengaruh pada hash function. Dan keempat, banyak dipakai ketika tidak diketahui seberapa sering key akan dimasukkan atau dihapus. Kekurangannya itu menyisakan ruang kosong. Yang kedua, jika chain menjadi panjang, maka waktu melakukan searching juga memakan waktu lebih lama. Dan ketiga, menggunakan memori lebih untuk menyimpan alamat link. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.